warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Zahra dari kelas Sosiologi 2019A NIM 19040564035. Pada video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester, saya akan membahas sebuah fenomena yang terkait dengan salah satu teori Karl Marx mengenai agama adalah candu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Karl Marx ini dalam pembukaan buku Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right yang ditulis pada tahun 1843. Terdapat kutipan Marx yang bunyi, "Religion is the sign of the oppressed creator, the heart of the heartless world, and the soul of the soulless condition. It is the opium of the people," yang diparafrase menjadi "Religion is the opium of the people." Sedangkan dalam bahasa Indonesia, hal tersebut memiliki arti agama adalah candu. Namun sebenarnya pada kutipan tersebut memiliki arti agama adalah keluh kesah masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tak berhati, dan jiwa dari keadaan yang tak berjiwa. Agama adalah opium masyarakat. Parafrase dari penerjemahan memang dapat mengubah makna dan bahkan ideologi jika hanya dimaknai secara sekilas, sehingga seringkali ucapan Marx ini mendapat banyak kecaman dari seluruh umat beragama di dunia. Pandangan Marx terhadap agama itu terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama, agama menjadikan manusia teralienasi. Kedua, agama adalah ideologi. Dan yang ketiga, agama adalah candu bagi masyarakat. Kritik agama adalah candu Marx ini terhadap masyarakat kapitalis menimbulkan alienasi pada para kaum buruh. Masyarakat buruh menjadi teralienasi dari kemampuan manusiawinya dan dari situasi real atau konkret dengan mengalihkan perhatiannya untuk fokus pada dunia akhirat. Agama dalam pandangan Marx merupakan instrumen untuk memanipulasi dan menindas kaum subordinat dalam masyarakat. Pandangan ini tidak terlepas dari teori historis materialistisnya yang melihat masyarakat sebagai suatu moda produksi. Marx memisalkan, semakin seseorang mengabdikan dirinya pada agamanya, ia akan semakin lupa pada dirinya sendiri dan menjadi teralienasi. Ketertarikan Marx untuk memasukkan gagasan tentang agama ini berawal dari kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Latour dan Ludwig Feuerbach. Marx menemukan hubungan yang tidak seharusnya ada pada gereja dan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama di Eropa pada abad ke-16. Kaum elit penguasa saat itu menjadikan agama sebagai alat kontrol dan memobilisasi bagi masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Agama adalah sebuah sistem kepercayaan yang mempunyai tujuan yang dapat memberikan alasan dan hukum-hukum agar seluruh tatanan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan keinginan penguasa. Agama memiliki urusan lebih dari sekedar teologis, maka hal itu harus dikaji melalui sisi ekonomi, sosial, dan juga politik. Ada 2 hal yang menjadi sorotan untuk memahami Marx tentang agama. Yang pertama yakni agama adalah ilusi yang mengobati, dan agama adalah instrumen politik untuk mengontrol dan memonopoli masyarakat. Agama termasuk dalam institusi sosial yang didirikan atas dasar infrastruktur ekonomi yang dikuasai oleh kaum yang memiliki. Maka agama akan melayani kepentingan mereka melalui berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan untuk menciptakan kesadaran palsu bagi para kaum yang tidak memiliki atau kaum buruh. Agama memiliki fungsi praktis tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium untuk orang yang sakit atau terluka. Opium itu mengurangi penderitaan orang yang sakit dan memberikan mereka ilusi untuk menenangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup dan mengenyampingkan kepentingan objektif mereka. Dipengaruhi oleh pemikiran Feuerbach, Marx juga memiliki pandangan tentang agama bahwa bukan Tuhanlah yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang menciptakan citra Tuhan dalam pikirannya sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada bayangannya dan menciptakan agama. Agama menjadi simbol manusia yang tertindas dan menjadi candu bagi masyarakat, dan diibaratkan sebagai obat atau opium.
Opium tersebut juga yang membuat mereka tidak menyadari adanya penindasan atas diri mereka, terutama ketika agama membicarakan takdir yang menjadi kodratnya, sehingga agama pada suatu tertentu dapat mencegah revolusi atau perlawanan dari kaum buruh untuk mengubah takdir mereka yang tertindas. Agama membantu merekonsiliasi kelas penguasa dan memberikan harapan ilusi mengenai dunia spiritual yang akan kaum tertindas terima di kehidupan akhirat gitu, kehidupan setelah yang saat ini mereka jalani. Dan salah satu fenomena yang akan saya angkat pada materi ini adalah di mana pekerja buruh yang sebenarnya mereka itu mengalami penderitaan akibat ketertindasan dari pekerjaannya, seperti jam kerja yang melewati batas, upah di bawah UMR, pembayaran upah di luar perjanjian, dan perlakuan-perlakuan diskriminasi dari atasan mereka. Namun mereka dikuatkan dengan dalih jika mereka sabar, mereka akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Orang-orang yang menganggap orang-orang yang terzolimi itu mereka membiarkan Tuhan yang membalas atas kezoliman yang mereka terima, dan jangan membiarkan diri mereka mengotori diri mereka sendiri untuk membalas dendam atas ketidakadilan yang mereka dapatkan. Ajaran agama yang memutarbalikkan situasi sebenarnya ini akan membuat manusia teralienasi dari kenyataan-kenyataan sebenarnya. Agama menjadi penyejuk atau obat sementara bagi mereka kaum buruh yang terluka. Masyarakat menjadi tidak menyadari apa kepentingan objektif mereka karena tertutupi oleh kesadaran palsu bagi para buruh sebagai kaum yang tidak memiliki. Ungkapan-ungkapan dalam agama yang memberikan harapan ilusi secara terus-menerus, mereka menjadi menerima gitu, dan akan menjadi opium bagi masyarakat karena mereka menerima ungkapan-ungkapan dari agama yang sebenarnya itu hanya sebuah ilusi, harapan ilusi bagi mereka gitu, hanya sementara sifatnya. Dan hal tersebut itu tidak mengurangi rasa sakit mereka yang tertindas gitu. Adanya hidup sesudah mati yang lebih baik daripada hidup yang sekarang, itu tuh sifatnya hanya sementara. Maka jika bagi kaum buruh, agama akan lebih melekat, tapi bagi kaum pemilik modal, agama itu hanya sebagai alat untuk menenangkan kaum buruh, karena kaum pemilik modal ini mereka sudah memiliki semua yang tidak dimiliki oleh kaum buruh. Mereka memiliki kuasa atas kaum buruh sehingga menggunakan agama sebagai alat atau kontrol sosial untuk memainkan peran dalam memenangkan kaum buruh. Inilah mengapa Marx menganggap agama sebagai the opium of the masses, di mana aturan-aturan yang menjadi harapan ilusi bagi masyarakat menjadi dasar yang menjadikan agama sebagai logika kultural mereka sebagai kaum buruh gitu, tertanam dalam diri mereka, membentuk sebuah budaya melalui ide, ritual, dan praktik keagamaan. Dan hakikat kultur ini berupa ajaran dan praktik keagamaan yang dijadikan pegangan untuk melewati permasalahan kehidupan mereka. Hal ini tuh tertanam dalam pikiran manusia gitu, serta akan turun-menurun ditransfer ke generasi berikutnya sebagai pengetahuan, sehingga menghambat terjadinya pertentangan yang akan dilakukan oleh kaum buruh kalau sebenarnya mereka tuh tertindas. Dan tadi itu fenomena yang saya jelaskan merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena yang dapat dikaji dengan teori Karl Marx terkait agama adalah candu dan bagaimana hakikat agama itu akhirnya menjadi logika kultural dari masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.